Halo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya Tantonya Uki. Nah, kita dalam video kali ini maksudnya membahas tentang ini nih, ada sebuah berita terbaru dari Prabowo ya, yang akan menjadi presiden ya. Nah, kali ini dia berbicara tentang wow, kalau perang dunia ketiga pecah akan jadi perang nuklir katanya guys. Waduh, ini ada ini nih peringatan dari Pak Prabowo. Seperti apa ya, kita lihat beritanya guys. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Waduh. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya perang dunia kedua, terjadinya perang dunia pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Waduh, gimana guys? Ini ada sebuah video lagi. Waduh, kalau terjadi perang gimana ya? Aduh. Ini perang dunia ketiga terjadi sekitar awal tahun 2024 atau pertengahan 2024. Ini udah pertengahan loh. Ini udah mau akhir. Pertengahan mau akhir 2024 malah. Perang dunia yang akan terjadi di semenanjung Arab bukan perang nuklir katanya guys ya. Pertanyaan dalam perang dunia kedua adalah नहीं, ये न्यूक्लियर जंग का सुबह मुझे से नहीं बताओ पता, तो मेरा नहीं ख्याल के होगी। हाँ, और इसमें ये भी काबिले गौर बात है कि औरतें और बच्चे बच जाएंगे, बुरे लोग बच जाएंगे। कैसा बम होगा, किसी वो उन्हीं को ही मारेगा जो कुफार होंगे, जो जंग लड़ना चाह रहे हैं। 4 tahun Perang Dunia Ketiga dalam mimpi Muhammad Qasim. Berikut adalah mimpi Muhammad Qasim pada 31 Agustus 2022. Dalam mimpi ini, aku berada di antara beberapa orang yang mendengarkanku, dan mereka bertanya tentang mimpiku. Mereka bertanya kepadaku, berapa banyak waktu yang tersisa sebelum kiamat? Saya katakan kepada mereka, ketika perang dimulai, semua akan menjadi bagian Perang Dunia Ketiga dan Ghazwatul Hind. Setelah perang ini, akan ada masa damai. Perang akan berlangsung selama sekitar 4 tahun. waduh. Dan era perdamaian setelahnya adalah 7 tahun. Kemudian setelah waktu ini, Dajjal laknatullah, Isa alaihi salam, dan Ya'juj Ma'juj akan muncul. Jadi kira-kira setelah 11 tahun sejak perang dimulai, Dajjal laknatullah akan muncul dan awal Perang Dunia Ketiga menandakan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sama sekali. Namun seperti yang diklaim dan dikatakan beberapa orang bahwa peristiwa ini masih sangat jauh. Kemudian seseorang bertanya kepadaku, berapa banyak orang yang akan tewas dalam perang ini? Kemudian saya menanggapi kembali, dari perspektif Ghazwatul Hind dan Perang Dunia Ketiga, bahwa hampir 1 miliar orang akan tewas dalam perang ini. Dan dalam perang melawan Dajjal,
lebih banyak orang akan tewas. Sekitar 2 atau 2,5 miliar orang, dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Dan mimpi berakhir di sana. Kalau perang dunia itu kita ikutan nggak sih? Ya namanya dunia, kita piala dunia aja nggak ikut. Dari apa lagi perang? Kita lanjut lagi guys. Rusia hendak ubah aturan Di tengah nuklir, perang ancaman Rusia-Ukraina, geser Presiden kian Rusia nyata. Vladimir Putin mengajukan rencana yang mengkhawatirkan dunia. Ia berencana memudahkan penggunaan senjata nuklir Rusia dengan merevisi doktrin nuklir. Jika aturan penggunaan nuklir ini direvisi Putin, bisa saja Rusia akan mulai menggunakan hulu ledak nuklirnya dalam perang dengan Ukraina, atau bahkan jika Rusia merasa terancam serangan negara lain. Lantas apa itu doktrin nuklir Rusia dan mengapa tiba-tiba Putin ingin melonggarkan aturan penggunaan nuklirnya? Perubahan doktrin ini nantinya akan mengubah dokumen utama penggunaan senjata nuklir Rusia, yakni Prinsip Dasar Kebijakan Negara tentang Penggentaran Nuklir atau Doktrin Nuklir, yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin. Syarat yang tercantum dalam Perintah Eksekutif nomor 355 dan ditandatangani Putin pada 2 Juni 2020 menyebut 4 syarat yang membuat Rusia bisa menggunakan persenjataan nuklirnya. Pertama, mendapat data dan informasi yang reliable atau bisa dipertanggungjawabkan tentang peluncuran rudal balistik yang menyerang wilayah Federasi Rusia atau sekutunya. Kedua, penggunaan senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massa lain oleh musuh pada Federasi Rusia dan atau sekutunya. Ketiga, serangan musuh terhadap lokasi-lokasi penting dan vital milik pemerintah dan atau militer Federasi Rusia yang bisa berakibat melemahnya respon persenjataan nuklir. Dan keempat, agresi terhadap Federasi Rusia dengan menggunakan senjata konvensional ketika keberadaan negara terancam. Dalam doktrin itu, Presiden Federasi Rusia dapat, jika perlu, memberitahu pimpinan militer dan politik negara lain dan atau organisasi internasional tentang kesiapan Rusia menggunakan senjata nuklir atau tentang keputusan yang diambil untuk menggunakan senjata nuklir. Jika diperlukan, juga informasi tentang fakta bahwa senjata nuklir telah digunakan. Lantas apa sebenarnya yang mendasari Rusia hendak melonggarkan doktrin nuklirnya? Ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia diduga dilatar belakangi serangan Ukraina ke wilayah teritorialnya yang semakin masif. Pasokan persenjataan dari negara-negara barat, termasuk di dalamnya sebagian terbesar anggota NATO, khususnya Amerika Serikat, yang terus mengalir deras, membuat ancaman terhadap Rusia kian meningkat. Selain persenjataan, sejumlah negara barat juga menyodorkan jet tempur mereka, yakni F-16, untuk membantu Angkatan Udara Ukraina menghadapi jet-jet tempur generasi kelima Rusia seperti Sukhoi. Ditambah lagi invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun membuat persediaan persenjataan semakin menipis. Industri persenjataan Rusia tak bisa memproduksi persenjataan lebih banyak lagi karena berbagai sanksi yang mengakibatkan suplai material menjadi sangat terbatas. Akibatnya, penggunaan hulu ledak nuklir menjadi opsi bagi Rusia agar bisa bertahan. Jika Rusia benar-benar mengubah aturan penggunaan hulu ledak nuklirnya, sebenarnya ada berapa banyak persediaan senjata milik Rusia? Saat ini menurut catatan SIPRI Swedia, ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yakni AS, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. SIPRI juga menyebut saat ini ada 12.121 hulu ledak secara global, di mana 9.585 diantaranya berada dalam stok militer yang siap untuk digunakan. Dari jumlah tersebut, hampir 3.500 hulu ledak siap diluncurkan. AS memiliki 1.770 hulu ledak, sedangkan Rusia 1.710 hulu ledak. Jumlah hulu ledak Rusia ini meningkat sekitar 120 unit dibandingkan data SIPRI tahun 2021. Selain persediaan militer mereka, Rusia dan AS masing-masing memiliki lebih dari 1.200 hulu ledak yang sebelumnya telah pensiun dari dinas militer, yang secara bertahap mereka bongkar dan berpotensi diaktifkan kembali. Rencana permudahan syarat penggunaan senjata nuklir oleh Putin dan pemerintah Rusia tentu saja mengkhawatirkan banyak pihak. Apalagi dunia pernah merasakan dampak jatuhnya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang saat Perang Dunia Kedua yang menyisakan kerusakan maha dahsyat. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan rencana Rusia tersebut? Nah, Nana guys, setelah melihat berita ini guys, apakah akan terjadi jika seandainya Perang Dunia Ketiga? Apa yang akan kalian lakukan gitu ya? Persiapan apa yang akan kalian lakukan jika ini benar-benar terjadi ya? Perang ke Dunia Ketiga ini guys, waduh serem juga ya. Waduh, bismillah aja lah ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.